Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita yang kemarin ya. Silakan dibuka proyek terakhir ya. Kita akan lanjutkan lagi di latihan 1 percabangan. Kita coba running lagi di sini. Ya, saya running, kemudian di webnya kita ketik di sini localhost 8077 ya. Nah, seperti ini. Ya, akan hampir seperti ini ya. Terakhir kita sudah sampai sini. Coba kita lihat terakhir kita yang sudah coding adalah di mana ya? Oke. Ya. Di batang hitung ya, sini ya. Jadi yang kita hitung adalah kemarin yang Jakarta, kemudian item indeks 0 itu mana? Eksekutif ya, kemudian Jakarta, item indeks 1, bisnis sudah, kemudian Jakarta, item indeks 2 adalah ekonomi. Nah ini udah ya, jumlah tiket, harga gitu ya, ini sudah. Nah kemudian kemarin apa soalnya ya di sini ya, soalnya itu oke, Jakarta ini udah, kemudian kalau Solo gitu ya, eksekutif 80.000, bisnis 50.000 dan ekonomi 20.000 ya. Jadi kita akan langsung aja di sini. Kita ikutin aja seperti di atas ya. Ini codingnya sudah ada. Oke. Oke, kelas itu ya. Nah, ada 2. Jadi ini contohnya di sini kita menggunakan if seperti biasa. Tapi kita bisa juga gunakan penggunaan if ini menggunakan if besarang gitu ya. Jadi menggunakan if besarang. Jadi if besarang itu adalah if dalam if. Nah itu kan if ya. Kemudian di sini statementnya cuma 1, tapi kita coba gunakan, ikutin di sini. Jadi ketika dipilihnya adalah Solo, jadi saya cuman di sini adalah else if di sini ya. Saya hapus di sini. Jangan bawah di atasnya else, jangan kasih ini else gitu ya, else if. Di sini kita masukkan, di sini adalah jika if, ini saya copy atas ya, yaitu di sini adalah kita ganti Jakarta jadi Solo ya, Solo ya gini ya. Nah seperti ini, then ini kemudian kita masukkan if besarang. Jadi kita bisa paham, bisa juga menggunakan if tanpa if besarang, tapi bisa juga menggunakan if besarang. Caranya adalah tinggal kita tambahkan begin di sini. Jadi kita nggak usah bikin kayak gini ya, nggak usah pakai n seperti ini. Kelihatan ya? Nggak pakai n seperti ini, tapi kita langsung aja if, kemudian dalamnya kita masukkan if lagi. Nggak bisa mas. Iya, kelihatan nggak? Ya, agak maju deh, maju, yang di belakang maju. Ya, nggak bisa ini gede. Maju sini. Kelihatan kan? Nah, sini. Iya, saya record. Ini begin ya. Mendingan kalian ikutin aja, nanti di record buat backup aja. Nah, jadi kita if-nya menggunakan if bersarang ya. Jadi ini namanya if besarang, jadi if di dalam if gitu ya. Baru seperti setelah itu kita akan kondisikan lagi if di sini, if gitu ya. Jadi if-nya adalah yang ini gitu ya. Nah, pakainya adalah ini kelasnya adalah item indeks 0, dan di sini harga gitu ya. Berapa harganya? Titik 2 sama dengan berapa gitu ya. Seperti ini, tambah kemudian else lagi di sini. Jadi mirip-mirip, cuman ini menggunakan if besarang. Jadi bisa juga kalian gunakan cara seperti ini. Saya copyin ke grup nanti ya, bentar ya, biar kelihatan ya. Ini gitu ya, 3 kali sama titik 2 sama dengan, saya kasih 0 dulu nilainya. Else if gitu ya. Di sini saya kasih item index, ini kan 0, 1, ini 2 ya. Jadi tinggal saya masukkan aja di sini harganya. Oke.
Di sini adalah kalau 0 item indeks 0, 80.000, 50.000, 20.000. Berarti di sini 80.000. Ini 50.000 di sini ya. Di sini berapa? 20.000 ya. Nah, ini sesimpel ini aja. Ini penggunaan if besaran. Jadi perlu diingat penggunaan kondisi if itu pastikan antara begin dan end itu lurus ya. Jangan ketiknya itu lurus semua gitu ya, tapi disesuaikan. Jadi setelah kata begin, kemudian standarnya adalah kalian tekan spasi 2 huruf di sini gitu ya. Seperti ini ya. Saya capture ya. Ini saya kirim ke grup kalian. Ya. Ini ya scriptnya. Oke, ini saya copy kemudian. Oke, sambil tunggu silakan. Kelihatan nggak ini? Saya gedein tuh. Nah, kelihatan? Ya udah ini aja tuh. Ya, jadi penggunaannya adalah bisa kalian menggunakan if dengan tambahan operator and, tapi bisa juga kalian gunakan if besarang. Ini jangan nama if besarang ya. If di dalam if. Pertama lah if yang ngecek dulu apakah dia punya solo apa bukan. Sisanya adalah kalian tinggal validasi lagi kelasnya itu yang dipilih sama user itu apa. Ini gampang ya. Ini semua bahasa pemrograman seperti ini ya. Nanti kalau kalian dapat bahasa pemrograman lain juga sama kondisinya. If besarang seperti ini. Kita dasar-dasar dulu di sebelum mid semester. Nanti setelah mid semester kita bikin main menu, kemudian login dan segala macam menggunakan unique way. Untuk ngetik ini kalian nggak tekan kontrol spasi ya. Ketik 3 huruf aja kemudian kontrol spasi, nanti akan muncul otomatis. Jadi jangan, contohnya uni grup kelas gitu ya. Kalian ngetiknya cuma uni saja kemudian kontrol spasi. Nanti akan muncul otomatis objeknya itu atau visual objeknya itu apa di situ yang udah kalian beri nama name-nya. Kontrol spasi ya. Ini habis ini kalian langsung upload untuk konfirmasi kehadiran pakai ini ya, misalnya ya. Sudah? Belum?
Udah ya, oke kan? Coba kita running di sini, apa namanya aplikasinya. Harusnya untuk yang solo itu juga udah ada nilainya ya di sini. Oke, kalau error seperti ini jangan lupa apa namanya create output, berarti kan aplikasinya lagi jalan, jadi kita shutdown dulu di sini di kanan shutdown, baru kita running ulang. Oke, di sini. Oke, ini solo ya. Kita pilih eksekutif, jumlah tiket 3. Kita hitung di sini, udah benar bisnis. Ya, ekonomi adalah ya. Oke, untuk Jakarta dan Solo sudah, kita akan masuk ke apa namanya ke soalnya kemana ya? Ke Surabaya ya, Surabaya. Nah, Surabaya beda lagi, dia menggunakan case gitu ya, case item indexnya gitu ya. Jadi bisa juga kalian menggunakan ini ya. Di sini saya else di sini ya, else lagi di sini. Jadi ini saya copy aja, Solo di sini. Ini radio button apa nih? Surabaya ya. Dan di sini ada backend juga ya. Kemudian case nah, RG case uni RG kelas ya. Item index gitu ya. Di sini kita tanggal masukkan aja di sini. 0 itu adalah harga. T2 sama dengan berapa tuh? 90.000 ya. 21 itu adalah harga 60.000 dan 2 itu adalah harga titik 2 sama nah, ada 3 cara ya untuk penggunaan if. Bisa menggunakan tambahan operator n, tapi ini akan panjang banget kalau operator n-nya banyak. Jadi kita juga bisa menggunakan if besarang seperti ini, kita potong, kemudian kita bikin kondisi baru, atau juga bisa juga kita menggunakan case seperti ini. Jadi case radio group apa gitu ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi macam-macam caranya yang bisa gunakan. Bisa menggunakan if, kemudian ada operator and atau or, kemudian bisa juga if besarang, bisa juga menggunakan case of untuk pemilihan menunya. Oke, setelah ini kita akan coding untuk diskonnya karena soalnya ada diskon. Logiknya bisa dipahami nih ya, gampang ya logiknya ya. Jadi harga di sini adalah masih harga umum. Kemudian kita akan masukkan di sini adalah apa namanya diskonnya.
Diskonnya kita masukkan di bawah perhitungan dari harga di total sini. Jadi sebentar ini ya. Jadi kita harus telakkan source ini, yang satu baris ini di atas ini, baru kita akan hitung total diskonnya. Nah, seperti ini, baru kita masukkan if, ya. Jadi if, ya, di sini saya dalam kurung di sini, if diskonnya adalah apa tadi diskonnya? Kalau ke Surabaya dan kelasnya adalah kelas bisnis ya. If mana? Surabaya ya. Ini Surabaya di sini. Kemudian tambahkan n di sini kan logikanya. Kemudian dan pilihnya adalah kelasnya adalah kelas yang ini atau indeks 1 ya. N ini grup indeks adalah 1 ya. Nah, maka or ditambah lagi di sini or ya. Atau kan ada 2 ya diskonnya ya. Sini tambah lagi. Oke, jadi kita tambahkan kurung di sini. Kemudian kita tambahkan operator or gitu ya. Nah, or-nya itu masuk ke sini ya. Ini saya copy. Dan di sini ada BG atau di sini adalah Solo sama jurusan Solo di sini Solo. Nah, ini ya. Jadi dia dapat diskon, diskonnya adalah oke. Jadi kita langsung tambahkan di sini totalnya adalah 2 sama dengan berarti 0,9 kali diskonnya 10% ya total. Ya cukup seperti ini aja ya. Nah oke. Nah bisa juga caranya kalian diskonnya kalian cari variabelnya dulu baru dikalikan. Contohnya bikin variabel baru diskonnya berapa, kemudian setelah itu di sini kalikan dengan diskonnya, baru total dikurangi diskon. Ya, ini kan langsung ya saya kalikan 0,9 karena diskonnya 10% ya. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan? Ya.
Oke, ada yang kesulitan? Yang mana? Yang naikin ya. Kedengar? Kalau yang kelas yang mana sudah apa? Ayo, cepat. Bisa kan? Halo. Mana jelas? Itu bisa dirubah ya kalau kalian punya cara diskonnya nggak usah langsung 0,9, tapi bikin variabel di atas variabel diskon, tipenya adalah real, kemudian dari diskon itu kalian kalikan dulu diskon di dua sama dengan total gitu ya, diskon kali total baru mendapatkan diskon. Setelah itu baru dikurangkan antara total dan juga diskon. Diskon gitu. Bisa mas? Bisa. Yang ini sesuaikan yang lain ya. Nanti agak ribet lagi kalau pas kita bikin math itu menggunakan unit buayanya. Kita yang standar itu aja. Ya. Memastikan itu bersama dengan andaikan nominalnya edit banyak tiket. Ini kamu nggak ada mbak, itu property name dari objeknya atau objek visualnya 12. Objek ada 12 berarti karena kamu bisa aja. Ini coba ini apa? Nah, kamu masih orang beredit satu, kamu kan disesuaikan dengan jadi ya. Ini nanti bayar apa posisinya? Ya, nanti ya. Tinggal itu properti ini. Bisa nggak? Ada apa ini?
Bisa? Bisa? Oh, oke. Oke, kalau yang sudah kita coba tes. Kalian lagi connect ke ini enggak? Ke mana? Ke Universitas Pelita Bangsa New enggak? Saya ada nih. Oke. Connect. Coba kalian akses IP saya di sini, gitu ya. Ini IP saya. Apakah tampil di web kalian? Kita coba. Apa namanya? Common prompt ya di sini ya. Oke. 10 10 240 55 gitu ya. Yang connect siapa? Yang connect coba ke IP ini ya. Kalian ke sini. Apakah tampil di web kalian IP kita? Jadi ketik new tab di sini, kemudian kalian tekan 10.10. Apa tadi? 240 55 ya. 240 55, kemudian kini kalian tambahkan 80 77. Nah, seperti ini. Apakah tampil seperti ini? Punya saya? Coba yang connect aja ya. Nah, itu cara kerja baik seperti itu. Tapi harus satu jaringan ya. Bisa nggak? Bisa. TV-nya connect kemana? Sudah Bangsa New nggak? Dua. Coba harusnya bisa deh. Satu jam. 10 55. Ya. Ini bisa ya? Itu cara kerja Unigue simple ya. Kalian coba saling cek IP di apa namanya server kalian, coba diakses yang connect ke Unigue. Sampai sini konsepnya tahu ya, cara berjalannya Unigue simple ya. Jadi kita tinggal akses apa namanya si servernya, kemudian port yang dibuka berapa. Nah, port ini bisa kalian ganti sendiri, mau ganti berapapun gitu ya. Kemudian kalau ada aplikasi baru lagi kalian ganti portnya. Jadi dalam satu server bisa beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan. Contohnya ya 87 nanti kalian ganti aplikasi yang lain 86. Bisa silakan kalian pastikan. Jadi kan IP akan diteruskan dulu sampai selesai.
Harusnya yang online itu ya. Yang sekolahnya Yuni kasih tete coba itu sama fotonya bisa ya. Itu pun kemarin pun ngapain jadi teror loh. Ya kan? Bagus sudah warna itu sama kan apa? Desainnya. Aku udah pingin aku nggak baca sama desainnya. Ya udah sih, bedain sama. tapi aku nggak susah Ini langsung ke situ ya.
Ini bisa kalian? Sama-samanya udah? Udah. Mana ada pertanyaan? Gampang ya? Jadi dengan ini Bunda nggak perlu aplikasikan belajar ini, kemudian distribusi ke user, IP-nya aja gitu ya. Masih ada yang belum selesai? Selesai? Oh, gimana? Kita bisa tapi Errornya apa Mas? kita sih Apa errornya? Oke. Ini ingat ya apa sebelum else ini jangan oh ya. Jadi itu ya di atas else jangan sampai ada titik koma karena belum selesai programnya. Jadi dia akan selesai menghasilkan oh bagi masalah bagi jangan else. Oh jangan ya. Ya, jangan S nya dihapus, L nya dihapus. Oh iya. Siapa? Ya. Maksudnya penyebaran gimana? Terus pada saat saya compile nggak ada error, cuman si file nya nggak ketemu Pak. Jadi saya coba compile semua, nggak ada error. Cuman si file nya nggak ada. Udah kamu install belum? Udah. Malah ini saya install lagi Pak, karena sebenarnya saya kan ini saya riset lagi kan Pak. Oh ya, bentar ya. Coba cek. Oke. Ini kapasitasnya berapa? Udah. Ini masih free-nya masih banyak. Kemarin saya ulang lagi masih set. Bisa ini harus awal kan? Tinggal ini aja. Install. Oh yang ini ya. Install. Ini bisa tuh. Muncul tuh. Ini bentol kok Pak. Yang diinstal yang gambar ini nih. Apa? Gambar gini-ginian ya. Tuh muncul masuk sini. Oke. Jadinya saya dari awal lagi kemarin. Oh nggak usah dari awal lagi. Ini belum muncul ya. Ini ada. Ya, ini liquid standar, juga additional. Ini kesini ya, di close aja, save atau nggak usah di save nggak apa. Baru bikin objek baru ya. Bisa? Lanjut ya? Belum? Oke. Nah ini kan belum ada validasi ya, jadi ketika saya masukkan apa namanya tiketnya gitu kan, nah kemudian saya hitung ini, nah ini otomatis akan aplikasi start ya, kalau misalnya berapa
kurang lebih 5 menit itu nggak ada interaktif user, jadi dia akan otomatis nge-lock off sendiri. Nah ini kalau saya masukkan 2 di sini, kemudian saya hitung, saya pilih dulu ya. Oke, ini ya. Kemudian saya hitung, di sini akan muncul. Nah ini kan bisa dirubah nih ya. Jadi kalian disable aja ini. Ini saya bisa rubah nih. Kan harusnya nggak boleh bisa diedit kan. Jadi harus kita kunci. Kuncinya gampang, dengan kita tinggal main properti saja. Dan ketika kita belum ada interaksi user di sini, belum dipilih, nanti ketika klik hitung harus diminta untuk pilih jurusan atau kelas dulu ya. Jadi kita akan 2 kasih validasi. Pertama adalah untuk disable ini gitu ya. Tinggal propertiesnya aja dimainkan. Yang ini itu kan kita ganti propertiesnya itu enable, itu kalian false kan ya. Di sini ada enable ya. Ini propertiesnya false-nya ya. Dari true kemudian di false. Ini ya, makanya dia agak abu-abu di sini. Berikutnya adalah kita kasih ketika klik tombol hitung, kalau jurusan sama kelas itu belum dipilih user, dia akan muncul dialog ya. Jadi kita kasih sini dihitungnya. Di atasnya kita tambahkan validasi dulu. Ya, if ini ya. Ya, unigroup kelas ya. Titik, aduh salah nih. Ya, item index gitu ya, sama dengan di sini main 1 ya. Dan di sini kita kasih begin show message gitu kan, message gitu kan. Nah, di sini kita kasih dengan pilih kelas terlebih dahulu gitu ya. Ini validasinya seperti ini. Jadi simpel aja. Kemudian jangan lupa di bawahnya kasih abort. Abort itu supaya si aplikasinya atau si compilernya itu enggak menjalankan script setelahnya. Jadi dia akan balik lagi ke atas. Makanya di sini di atas abort dia akan naik ke atas seperti ini. Jadi seperti itu. Ini kita coba ya. Kita coba, saya shutdown dulu. Ntar saya copy, bentar ya. Kita buktikan di sini. Oke, saya enter lagi di sini. Nah, di sini udah disable ya. Kemudian ini saya nggak pilih sama sekali, nggak ada jurusan, nggak ada kelas yang dipilih. Saya akan klik di sini, harusnya muncul pilih kelas terlebih dahulu. Jadi validasinya juga harus dikerjakan dulu. Oh, pilih kelas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang validasi berikutnya adalah di sini ya. Harus milih jurusan terlebih dahulu. Jadi kita pakai or gitu ya, seperti itu. Sama kalau misalkan tiketnya 0 itu harus diisi dengan minimal 1 gitu ya. Validasinya kedua di sini kalian tambahkan di sini if. Nah, ini ya, kita tinggal copy aja di sini, kita pakai if yang pakai or aja. Ini itu sama dengan false gitu ya. Aduh, ini false. Kemudian saya buka kurung di sini, nah, tutup kurung, validasinya or, saya copy di sini sampai 3 ya, 1, 2, or lagi di sini, ntar aja deh, sini biar kelihatan, or lagi, paste lagi di sini, nah, then begin di sini, begin end. Jadi Radio Jakarta false, ini saya copy false semua di sini Jakarta, Solo, ya Solo di sini ada mana? Apa tadi? Surabaya ya, Surabaya bukan ya? Ini ya Banten Surabaya. Nah, jadi kita copy aja ini. Jadi scriptnya sama, tinggal kita kata-katanya pilih jurusan terlebih dahulu gitu ya. Validasi terakhir, jadi si ini jumlah tiketnya if
if di sini cuma banyak tiket gitu ya. Ini aja nih. Saya convert ya langsung ya di sini. Sama dengan apa namanya? Lebih kecil satu ya berarti ya. Nah, maka di sini validasinya tambahkan ini. Jumlah tiket minimum 1. Jumlah tiket minimum 1. Nah, ini validasinya udah ya. Berarti pas ini udah ada validasi. Gitu. Seperti ini, saya capture di sini validasinya. Ini saya capture ini ya. Nah, oke ini ya. Ini dari sini nih. Itu cara validasi. Ini letaknya di atas ya, di paling atas ya. Ini habis ini satu lagi, angkanya kita tampilkan biar ada koma-komanya. Kami coba harusnya validasi itu berjalan ya. Jadi kalau misalnya nggak pilih jurusan yang muncul dialog, nggak pilih kelas muncul dialog juga. Kemudian kalau yang isinya itu kurang dari 1, dia akan muncul dialog. Ada yang kesulitan? Kalau ada pertanyaan, apa error mas? Mana? Oke.
Kamu salah aja, sekali button bukan value. Value button itu cuma ada check atau indeks. Misalnya pakai menggunakan komponennya atau menggunakan visual analyzer. Bukan ini. Coba lihat lagi. Kalau jumlah tiketnya dipilih keluar. Kalau jumlah tiketnya nggak dipilih keluarnya ini ya. Suruh bisa dulu. Oke, coba. Kalau jumlah tiketnya saya coba. tapi malam hari ini Masih pilih bisa nih. iya sama aja kepilih juga. Oh, oke, siap. Ini berarti kita kondisinya kita ganti. Ini ya, ini jangan or ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara yang ini, gitu ya. Karena kondisinya adalah or, gitu ya. Nah, sekarang kita ganti berarti kita harus satu-satu, ya. Jadi nggak bisa seperti ini kalau kita ganti n, ya kondisinya harus true semua, gitu ya. Ini sepertinya n juga nggak mau, artinya kita harus terpaksa harus kasih kondisi itu satu persatu, gitu ya. Bentar ya, sini ya kita akan coba. Oke. Nah, oke. Solo. Oke. 5. Nah, seperti itu ya. Bisa. Operatornya menggunakan n. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi kita ganti jadi yang tadinya or itu menjadi n. Kenapa gitu? Karena operator or itu akan dijalankan jika salah satunya itu bernilai true, gitu ya. Jadi kalau ada yang true dia akan dijalankan walaupun sisa kondisinya itu adalah false. Itu fungsi daripada operator. Itu operator perbandingan. Ini ya, gantinya ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan terakhir kita akan format angkanya supaya angkanya di sini itu ada formatnya ya. Di sini kan nggak ada formatnya ya. Jadi kita kasih koma-koma gitu ya. Jadi kita cari dulu untuk convert str to float to str ya. Float to str ya di sini ya. Float to str. Nah, ini ya. Jadi kita akan format angkanya itu supaya lebih gampang dibaca. Nah, ini menggunakan ini ya. Oke. Ya ada ya. Atau format str kali ya. Format string. Ya. Ya.
Jadi kita pakai ini aja nih, format float di sini ya. Nggak bisa nih edit bayarnya soalnya udah angka ya. Jadi kita coba mainkan di sini, apakah bisa di setting ke ini ya, format ya. Kayaknya nggak bisa deh. Ini tipe apa namanya, uninya sudah uni number, jadi kita coba lihat di sini apakah bisa kita format. Nggak bisa ya, ini tipenya udah integer gitu ya. Jadi kita nggak bisa tampilkan untuk pembacaan angkanya biar lebih gampang. Oke, desimal separator, tapi di sini udah otomatis nanti ada desimal ya. Kalau misalkan ada desimalnya, ya. Oke, kita coba ya. Jadi hanya ini nggak bisa maksimal karena tipe apa namanya, komponen visualnya itu seperti ini. Jadi kalau saya masukkan di sini berapa nih, nggak bisa ya. 4 juga pasti ganjil ya. Kalau saya masukkan 2,5 ya, ya harusnya di bawah juga ada komanya ya. Oh, nggak mau. Oh, dia harus belajar ya. Oke, nggak mau dia. Oke, jadi nggak bisa. Jadi kita maksimal hanya tampilan angka seperti ini ya. Karena kita menggunakan komponennya adalah komponen .value. Jadi hanya support untuk angka dan tidak bisa di format angkanya. Contohnya kalau 140.000 berarti 140.03 kali. Nah, itu nggak bisa. Karena tipe komponennya adalah seperti itu. Kalau mau format seperti itu harus diganti ininya, komponennya menggunakan teks biasa. Gitu. Ya, apa nanti kita next praktikum kita akan gunakan teks biasa bagaimana format angkanya. Kemudian yang reset belum kita coding ya, reset gampang ya, tinggal kosongin aja ya. Ini di klik reset, nanti di sini akan jadi 0, kemudian bayarnya 0, ininya adalah ceknya false semua, dan ini kelasnya juga false semua gitu ya. Kemudian keluar itu pilih close nanti. Kita coding di sini resetnya. Jadi kita isi di sini terakhir, klik 2 kali gitu ya. Jadi tinggal sini aja, uni pertama adalah ini dari bawah saya isi. Di sini saya isi dengan 0 gitu ya. Kemudian yang atasnya juga sama. Ini edit uni number banyak tiketnya, ini saya isi dengan ya 0 di sini juga gitu ya. Value ya. Value titik 2 sama dengan 0 juga di sini. Kemudian yang berikutnya adalah ini semuanya uni radio button mana ya? Oke. Di sini item index gitu ya. Items index ini kasih aja di sini titik 2 sama dengan main 1 gitu ya. Terakhir yang ini kita harus satu-satu, Surabaya gitu ya, ini satu-satu di sini. Kok di sini ya, ini salahnya. Ini bukan di sini ya, contoh ya di sini. Nah, di sini. Oke. Adalah ini isinya. Ini kita copy aja. Kita kasih kondisinya itu adalah false. Titik 2 sama dengan false. Nah, seperti ini. Copy aja di sini. Copy 1, 2, 3. Ini Surabaya, Solo. Kemudian bawahnya adalah mana? Yogyakarta ya? Bukan ya? Jakarta ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita set, yang terakhir adalah button ini adalah close. Nah, seperti ini aja. Coba kita coba running. Saya running. Ya, oke. Saya enter ya di sini ya. Ini kasih 2. Kemudian ini harus kena validasi Jakarta. Kemudian validasi kelas dulu. Kemudian hitung muncul angkanya. Kemudian saya reset di sini. Nah, seperti itu. Jadi, semuanya ke clear.
kemudian kita keluar. Nah, seperti itu. Oke, ini skripnya, simple. Ya, ya. Oke, 2 menit lagi ya. Betul nggak? Oke, yang terakhir ini adalah ini. Silakan di-upload di kampus nanti. Ada tugas kelihatannya dari Tinggal di mana? Ya, nanti yang di capture adalah source-nya sama ini ya, sama capturean yang di hasilnya ya. Source-nya di capture aja nanti, di foto aja. Kemudian di bawahnya kalian tambahkan tampilannya untuk di e-kampus. Buka dulu ya, sini ya e-kampusnya ya. Yang di screenshot apa tadi bro? Source-nya sama hasilnya mas. Ini pertemuan keempat kan ya? Keempat ya, saya buka dulu tugasnya ya, biar kalian bisa upload yang udah selesai. Ini sampai hari Sabtu ya. Nah ya, oke. Ini sudah. Ini saya kasih kehadiran. Oke, udah saya buka ya. Oke, saya kira itu aja ya. Udah jam 8:01. Ada komentar pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Oke ya. Saya recordnya ini saya tutup.